Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Dan senang sekali saya Epa Jayantika akan menemani Yona Bali dimanapun berada, tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apalagi kalau bukan Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, minggu ini kita bersama-sama akan mengulas profil Yona berprestasi dalam bidang nyurat lontar yang berasal dari SMA Negeri 2 Kuta Selatan. Kabar gembiranya pemirsa, baru-baru ini Yona yang satu ini memperoleh predikat sebagai juara satu lomba nyurat lontar yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana tahun 2021. Nah, kira-kira siapa ya yang akan kita ulas kali ini? Untuk itu pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jayantika, inilah dia Yona Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu profil siswa berprestasi dari SMA Negeri 2 Kuta Selatan. Komang Ari Wibawa Adiputra, demikian nama lengkap Yona yang kerap disapa Bang Hari kini. Termasuk satu siswa yang aktif serta tekun dan bertekad kuat dalam pelestarian seni dan budaya Bali, khususnya dalam bidang aksara Bali, salah satunya dengan menekuni bidang nyurat lontar. Nyurat lontar merupakan salah satu budaya Bali yang adiluhung yang patut dilestarikan terutama oleh Yona Bali. Nyurat lontar merupakan salah satu kegiatan menuliskan aksara Bali di atas daun lontar. Bang Arik menceritakan dirinya menekuni bidang nyurat lontar mulai kelas 7 sekolah menengah pertama. Pertama kali terjun dalam bidang nyurat lontar, dirinya dibina oleh Niwayan Saryani, salah satu guru pembina di sekolahnya. Dalam menekuni bidang nyurat lontar, banyak ilmu serta pembelajaran baru yang ia dapatkan, terutama tentang teknik nyurat lontar, agar aksara yang dihasilkan terlihat bagus. Dalam proses pembelajarannya pun, ia banyak menemukan kendala, terutama dalam memegang pengerupak atau alat yang digunakan untuk nyurat aksara di atas daun lontar. Namun berkat bimbingan dan arahan pembina, serta motivasi dari orang tuanya, Bang Arik mampu menunjukkan bahwa dirinya bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Komang Ari Adiputra dari SMA Negeri 2 Kuta Selatan. Untuk menekuni bidang nyurat lontar ini, saya memulai dari kelas 7 dari SMP, berlatih bersama Ibu Niwayan Saryani dan berlatih bersama teman-teman saya yaitu Kak Sandi, Kak Lina dan Kak Aryase. Itulah senior saya yang berpengalaman dalam bidang nyurat lontar. Pembelajarannya yang banyak banget. Hal-hal positif yang saya dapatkan, pertama belajar aksara Bali. Tentu saja di pelajaran bahasa Bali itu juga dapat aksara Bali. Itu juga menambah pengetahuan saya dalam aksara Bali. Untuk kesulitannya itu cara memegang pengerupak dan cara memegang lontarnya itu, dan cara menggerakkan lontar itu sangat susah. Berbulan-bulan saya berlatih agar bisa membentuk suatu aksara yang bunternya itu berseni. Selain latihan, tentunya harus ada dukungan dari orang tua. Di situ saya didukung bahwa harus lebih giat belajar lagi supaya tidak berhenti gara-gara kesulitan dalam nyurat lontar. Harus berjuang agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sebelum nyurat lontar, beberapa hal yang harus dipersiapkan seperti dulang dan bantalan untuk tempat tumpuan, daun lontar sebagai sarana menulis, pengerupak atau alat menulis di daun lontar, kemiri bakar untuk menghitamkan tulisan, serta kapas. Untuk membuat tulisan aksara Bali di daun lontar terlihat bagus, ada teknik tebal tipis. Kata Bang Hari, untuk membuat tulisan tebal tipis dalam nyurat lontar harus lebih tekun berlatih.
Setiap tulisan naik atau ke atas, goresannya harus ditebalkan, sedangkan untuk tulisan turun atau ke bawah, goresannya agak tipis, sehingga saat dihitamkan aksara yang dituliskan hasilnya lebih bagus. Dengan berbekal ilmu yang dimiliki dalam bidang nyurat lontar, Mangarik memberanikan diri terjun langsung mengikuti berbagai lomba nyurat lontar. Lomba nyurat lontar pertama yang ia ikuti adalah lomba nyastre tingkat Kabupaten Badung dan berhasil meraih juara 3. Menginjak bangku sekolah menengah atas, semakin banyak pengalaman yang ia miliki. Mangarik berharap di SMA Negeri 2 Kuta Selatan segera terbentuk ekstrakurikuler nyastre, sehingga siswa lain yang memiliki minat di bidang nyastre memiliki wadah dan mendapatkan pembinaan. Sehingga nantinya dapat mengharumkan nama sekolah di bidang nyastre dan ikut serta dalam pelestarian aksara Bali. Untuk pengalaman lomba pertama itu lomba di Puspem dalam rangka nyastre Kabupaten Badung. Di situ saya pertama kali dikirim lomba bersama Kak Sandi untuk mewakili sekolah saya. Untuk pengalaman itu pertama dan mendapatkan hasil juara 3. Kesan pesannya lebih giat berlatih lagi, soalnya itu masih kurang cukup, bisa ditingkatkan lagi agar di lomba-lomba berikutnya lebih prestasinya bisa ditingkatkan. Setiap saya melaksanakan lomba-lomba nyurat lontar yang difasilitasi dan dibina dari SMA Negeri 2 Kuta Selatan hingga mendapatkan juara 1 dan 2 kemarin di Universitas Undayana, saya berharap agar di SMA Negeri 2 Kuta Selatan terbentuknya suatu ekstra nyurat lontar agar generasi selanjutnya atau teman-teman yang memiliki bakat nyurat lontar bisa ikut bersama saya lomba nyurat lontar dan mempertahankan ekstra nyurat lontar dan memperbanyak prestasi nyurat lontar di SMA Negeri 2 Kuta Selatan. Dalam mengikuti berbagai lomba nyastre, Mangarik memiliki pengalaman yang sangat berharga. Pernah suatu ketika ia bertemu dengan peserta lain yang ternyata pernah mendapat juara di Pesta Kesenian Bali. Keadaan tersebut tidak menyurutkan niat Mangarik dalam mengikuti lomba. Lawannya dijadikan motivasi agar dirinya merasa jengah sehingga mampu membuktikan kemampuan yang dimilikinya. Terlebih, support serta nasihat dari sang pembina selalu ia ingat. Pengalaman yang berkesan yang saya dapat yaitu lomba kemarin di Mahasaba itu ada beberapa peserta yang sudah memperoleh juara PKB tahun 2019 tahun 2020. Di situ saya masih takut untuk mengikuti lomba, namun dari motivasi seorang beliau Ibu Niwan Saryani bahwa tidak seorang juara PKB itu selalu mendapatkan juara. Seseorang yang berusaha keras akan mendapatkan suatu hasil yang maksimal. Jadi ikuti saja lomba itu, maupun dapat hasil yang maksimal atau tidak maksimal itu tergantung dari diri kita sendiri. Seterusnya saya bisa termotivasi oleh mereka yang sudah dapat juara di PKB sebelumnya agar bisa meningkatkan prestasi saya di bidang nyurat lontar di lomba-lomba lainnya. Komang Ari Wibawa Adiputra merupakan salah satu siswa yang aktif mengikuti berbagai kegiatan di sekolahnya. Berbagai kegiatan positif seperti lomba yang ia ikuti selalu mendapatkan pembinaan, motivasi, serta dukungan penuh dari pihak sekolah. Sebagai kepala sekolah, Inyoman Tingkat berharap baik Mangarik maupun siswa lainnya agar tetap aktif, berprestasi, tetap beraktivitas walaupun dalam situasi pandemi, mampu meningkatkan skill yang ia miliki guna meningkatkan kualitas diri dalam berbagai bidang. Terkait dengan prestasi Ari Wibawa kelas 11 dari SMA 2 Kuta Selatan ini, tentu saja saya selaku Kepala SMA 2 Kuta Selatan memberikan dukungan secara optimal terkait dengan kebutuhan-kebutuhan peralatan maupun kebutuhan-kebutuhan pembinaan. Karena apa yang dilakukan oleh Ari terkait dengan sekolah ini salah satunya cara untuk memberikan warna prestasi bagi SMA 2 Kuta Selatan selaras dengan visi dan misi SMA 2 Kuta Selatan. Cerdas, berbudaya, dan berdaya saing dengan moto WWK Jaya Sadu.
arif bijaksana dalam memenangkan persaingan berdasarkan kebudayaan. Jadi itu salah satu diwujudkan melalui lomba nyurat lontar. Dan sekali lagi, kami pihak sekolah senantiasa memberikan dukungan secara maksimal. Tentu saja kami memberikan harapan kepada Ari, tidak hanya Ari sendiri, tetapi saya juga ingin ada Ari-Ari yang lain yang bisa memberikan prestasi kepada SMA 2 Kuta Selatan. Karena kakak kelas si Ari ini yang kelas 12 sekarang juga banyak prestasi terkait dengan seni dan budaya. Misalnya musikalisasi puisi, kemudian teater, baca puisi. Kita juga lumayan banyak mendapat prestasi. Dan mudah-mudahan hari ini nanti bisa meneruskan, kemudian bisa menggetok tularkan prestasi ini kepada teman-temannya di kelas 10 maupun adik kelasnya yang akan datang. Ya, untuk Komang Ari ini memang dalam kesehariannya dia memang dari segi cara bergaulnya memang kami tidak bisa pantau sepenuhnya karena suasana pembelajaran kita masih lebih banyak menggunakan pembelajaran daring, pembelajaran dilaksanakan di rumah. Kami lihat memang sudah suatu hal yang wajar kalau dikatakan dia memiliki kemampuan untuk bisa menunjukkan nilai kelebihan kepada teman-temannya. Ini semua bisa diwujudkan oleh Ari berkat kemampuannya, memang dia mau merubah dirinya dalam perjalanan hidup untuk menjadi orang yang terbaik di antara teman-temannya itu. Kami harapkan untuk semua generasi muda, janganlah memandang suatu perjalanan hidup itu sebuah tantangan yang berat, tetapi sebuah perjalanan hidup itu adalah bagaimana kita merubah diri kita awali dari mengenal jati diri kita sebenarnya. Dari berbagai lomba nyurat lontar yang diikuti Bang Arik, beberapa prestasi yang ditorehkan antara lain juara 1 lomba nyurat lontar dalam rangka aksara yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana tahun 2021, juara 2 lomba nyurat lontar dalam rangka HUT Mahasaba tahun 2021, juara 1 lomba nyurat lontar dalam rangka Pekan Seni Pelajar Kabupaten Badung tahun 2020, juara 2 lomba nyurat lontar dalam rangka Semanggi Festival tahun 2019, juara 2 nyurat lontar dalam rangka HUT PGRI tahun 2019, serta masih banyak prestasi atau juara lainnya yang diperoleh Bang Arik khususnya dalam bidang nyurat lontar. Nah, bagaimana Yonabali kegiatan Komang Ari Wibawa dalam mempersiapkan diri hingga keluar sebagai juara 1 dalam lomba nyurat lontar yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana? Sangat inspirasi sekali kan? Nah pemirsa, selain lomba nyurat lontar, Komang Ari Wibawa ini juga mempunyai bakat dan juga minat dalam bidang pidarta bahasa Bali hingga baligrafi. Nah kira-kira seperti apa informasi selengkapnya? Budir pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Yohana Max. Yonabali Komang Ari Wibawa Adiputra merupakan Yohana yang berasal dari SMA Negeri 2 Kuta Selatan. Tidak hanya mempunyai kepiawaian dalam nyurat lontar, namun Yohana yang satu ini juga mempunyai kepiawaian dalam pidarta bahasa Bali. Dengan tekad dan juga kerja kerasnya, tidak jarang dirinya keluar sebagai juara dalam lomba ini. Dan selain itu pemirsa, dengan berbekal kemampuan dalam bidang nyurat lontar ini, dirinya juga mempunyai kepiawaian dalam melukis baligrafi. Dan kira-kira seperti apa informasi selengkapnya dan bagaimana kira-kira Komang Adi dalam melukis baligrafi ini? Dan pemirsa, kita akan saksikan, ini dia. Yonabali Komang Ari Wibawa Adiputra merupakan anak ketiga dari pasangan Imade Suwece dengan Niwayan Sarniasih. Selain bertekad melestarikan seni dan budaya Bali melalui bidang nyurat aksara Bali di daun lontar, Yona asal Jimbaran Badung ini juga turut andil dalam pelestarian bahasa Bali. Dengan menekuni bidang pidarta bahasa Bali, secara tidak langsung Bang Arik ikut dalam pelestarian penggunaan bahasa Bali. Yona kelahiran Badung 7 Januari 2006 ini menuturkan mulai menekuni pidarta bahasa Bali sejak duduk di bangku kelas 9 sekolah menengah pertama. Ia mengatakan pertama kali ikut lomba pidato bahasa Bali dalam rangka Semanggi Festival tahun 2021 dan berhasil meraih juara 3.
Mengikuti lomba pidato bahasa Bali untuk pertama kalinya, Bang Arik merasa sangat gugup, terlebih banyak pasang mata yang menyaksikan penampilannya. Namun semua itu dijadikan pengalaman berharga untuk dijadikan bahan introspeksi diri agar mampu menjadi yang lebih baik ke depannya. Jadi mapai kataring Sakura Student Competition warsani mangkin. Renggala hesan yang becik sekali mangkin. Tidak. Acang aturang pidarte sani memurde. Ngemargiang darmaning keuripan. Mulati jagat santi miwa sukerta. Selain mendapatkan prestasi di bidang nyurat lontar, saya juga mendapatkan prestasi di bidang pidato bahasa Bali. Saya mulai belajar pidato bahasa Bali kelas 9 dan mengikuti lomba pidato bahasa Bali di SMA Negeri 1 Mengui dan memperoleh juara 3 pidato bahasa Bali tingkat SMP Sebali. Pengalaman berkesan yang saya dapat pada lomba pidato bahasa Bali yaitu dapat lomba secara offline pertama kalinya. Di situ saya masih takut lomba mempidato bahasa Bali karena itu lombanya offline, bertemu dengan juri langsung bertatap muka. Kesulitannya itu interaksi dan ekspresi dalam menyampaikan sebuah pidato di depan juri dan para penonton itu banyak. Kedepannya saya bisa lebih semangat dan tidak gugup lagi saat berpidato di depan umum. Manumburdan pidartan tidak. Wenten ke bawah darmaning keuripan. Dalam mengikuti lomba pidato untuk menghilangkan rasa grogi, ada teknik khusus yang diterapkan Yohana berzodiak Capricorn ini. Mang Arik menceritakan dirinya akan berada di luar panggung apabila nomor undi peserta yang ia peroleh belum dipanggil. Hal tersebut dilakukan agar dirinya tetap konsentrasi dengan pidato yang akan dibawakannya. Selain itu, dalam belajar mapidato banyak kesulitan yang ia alami, terutama dalam pelampalan kruna dalam bahasa Bali. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan berlatih melafalkan kruna-kruna bahasa Bali secara berkesinambungan. Dua ni. Sangkani ngasung kertuwara nugeran ide. Presiden tidak mepadu dana sarang ide dana sinamian pada ngemangguhang kerahaja. Teknik khusus yang saya terapkan yaitu tidak berada di ruangan lomba pada saat itu. Anggapnya saya dapat nomor undi 10, sebelum itu saya berada di luar agar tidak mengganggu pikiran saya dengan pidato-pidato peserta lainnya. Saya berada di luar sehingga menghafal dan berlatih hingga peserta yang sudah dapat nomor undi 9, saya masuk ke ruangan itu dan bersiap-siap untuk tampil di depan umum. Kesulitan yang saya alami pada saat lomba mapidato yaitu membaca intonasi ternyata dibaca E. Hal tersebut bisa saya rubah dengan cara berlatih terus-menerus hingga tidak melakukan kesalahan tersebut di lomba-lomba berikutnya. Tujuan saya mengikuti lomba pidato bahasa Bali ini saya agar bisa berbicara di depan umum, agar tidak gugup, dan hal positifnya yaitu bisa menambah nilai dalam presentasi di kelas. Selain ikut serta dalam lomba mempidato dapat juara, itu saya dapat melestarikan budaya Bali, terlebih di bahasa Bali, dan dapat memotivasi teman-teman saya agar ikut serta melestarikan budaya Bali. Selain menekuni bidang nyurat lontar dan pidato bahasa Bali, Yohana yang tinggal di bilangan Jalan Jepun 2 Gang Batu, Boko Jimbaran, Bandung ini juga tengah belajar melukis baligrafi. Dengan kemampuan nyurat aksara yang dimiliki, ia kini mulai menekuni bidang baligrafi, membuat lukisan aksara yang bentuk sedemikian rupa. Untuk pengalaman baligrafi itu saya termotivasi oleh juara baligrafi di tingkat provinsi. Saya melihat gambaran itu bagus banget, jadi saya
termotivasi ingin bisa belajar baligrafi dari juara-juara tersebut. Baligrafi yang pertama saya buat yaitu dari aksara ongkara dirubah dan ditambahkan hiasan sehingga terlihat istimewa. Karena ongkara itu adalah 3 perwujudan dewa. Om Swastiastu. Saya selaku orang tua Komang Ari Wibawa Adiputra selalu mendukung adanya perlombaan nyurat lontar agar kedepannya bisa menorehkan prestasi di lomba-lomba berikutnya serta bisa melestarikan budaya Bali agar tidak punah. Dengan prestasinya yang menonjol dalam bidang nyurat lontar, Komang Ari Wibawa Adiputra dapat mengharumkan nama keluarga dan nama sekolah. Namun bukan berarti ia harus berpuas diri. Mempertahankan prestasi merupakan hal yang tak kalah penting. Bang Arik harus bisa menjadi panutan bagi teman-temannya, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Semoga dengan prestasi yang sekarang diraih akan menjadi awal untuk meraih cita-cita dan merengkuh prestasi-prestasi lainnya. Dengan menekuni bidang nyurat lontar, pidato bahasa Bali, dan baligrafi, ia mengajak seluruh Yowana Bali untuk melestarikan kembali seni nyurat lontar sebagai warisan budaya yang adiluhung. Harapan ke depan saya dalam bidang nyurat lontar, pidato, dan baligrafi supaya generasi muda ikut serta dalam pelestarian budaya Bali supaya budaya Bali ini tetap ajak, lestari, dan tidak pernah akan punah. Om Swastiastu. Suksema. Turang titiang majeng ring pengantar acara. Untuk alasan ikapai cering titiang. Manggalaning padoreksa wiwang parang padoreksa saridahat kusumayang titiang. Pada pabilat, puni ketalar ini dani sarang sami sani uang yang titiang. Rasa angayu bahagia turang titiang. Majang reng ide sang yang widiwasa. Dua ni. Sangkani ngasung kertuara nugeran ide. Presiden titiang mepadu dani sarang ide dani sinamian pada ngemangguhang kerahajuan. Nah, Yowana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Pemirsa, jangan lupa saksikan Yowana Max minggu depan karena kami akan hadirkan kembali informasi seputaran prestasi dan aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Dan jangan lupa dapatkan informasi menarik lainnya dengan subscribe dan juga like YouTube channel Program Bali TV. Untuk itu pemirsa, saya Pak Jantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus kembangkan kreativitas, YOE dan juga narkoba. Ingat juga dengan pesan Ibu dengan selalu terapkan protokol kesehatan 3M, yaitu wajib menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menuju Bali Bangkit, Bali Era Baru, Indonesia Maju. Untuk itu, salam Yowana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.